warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kami dari sekolah SMA Negeri 4 Lublinggau akan mewawancarai Bu Mariska sebagai selaku guru pamong kami dalam pelajaran matematika. Di sini kami akan mewawancari mata kuliah PPK tentang materi fungsi dekomposisi. Kepada Bu Mariska, kami mohon untuk waktunya menjawab pertanyaan kami secara jelas tentang beberapa soal yang akan kami tanyakan. Oke, di sini kami ada mata kuliah Bu tentang PPK. Jadi mana itu memuat tema where to adalah dasar dalam desain perancangan pembelajaran. Yang pertama tentang apa tujuan pembelajaran Ibu dalam mata pelajaran tersebut? Kalau tujuan pelajaran dalam fungsi komposisi itu yang pertama menjelaskan syarat dan aturan tentang fungsi komposisi. Yang kedua menyelidiki membuat komposisi fungsi yang terdiri atas 2 atau lebih fungsi. Yang terakhir itu menggunakan komposisi fungsi untuk menyelesaikan masalah. Ada 7 pelajaran dalam satu mata pertemuan. Bu, selanjutnya Bu, pertanyaan kedua dari kami, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi? Kemampuan ya. Kalau kemampuannya sebenarnya merata. Dikatakan terlalu mampu juga tidak, terlalu rendah juga tidak. Jadi mereka mendapat kategori sedang. Ya, jadi bisa dikategorikan sama ya kemampuannya seperti itu. Lalu untuk mengapa Ibu memilih tujuan pembelajaran seperti itu? Ya karena itu yang pertama kita harus menyesuaikan dengan materi yang akan kita ajarkan. Terus yang kedua kita juga harus saat kita membuat tujuan pembelajaran kita harus menyesuaikan dengan apa yang harus kita capai saat kita akan mengajar seperti itu kan. Jadi kalau tentang fungsi komposisi siswa harus tahu dulu kan apa itu syaratnya, kan apa aturannya. Terus kan setelah mereka tahu syaratnya apa, gitu kan, pasti kan mereka juga harus bisa cara mengerjakan soal-soalnya, kan. Setelah itu baru penerapannya. Kalau ada masalah, kunci masalahnya jadi apa? Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya tentang penggunaan fungsi komposisi. Ibu untuk tentukan unjuk kerja dari 6 unjuk kerja yang Ibu buat tadi ada apa aja yang ada Bu? Kalau unjuk kerja itu yang pertama Ibu ada kuis ya kemarin ada kuis, yaitu ada juga siswa mengerjakan KPD, KPD jadi mereka nanti berdiskusi kecil ya dalam kelompok masing-masing. Setelah mereka berdiskusi mereka mempresentasikan jawaban mereka ke depan, dan tadi itu ada ujian kayak individu ya, sama individu seperti itu. Secara tertulis begitu Bu ya? Ya tertulis. Lalu untuk kriteria yang dinilai dalam pembelajaran tersebut? Kalau untuk dipresentasikan pertama penjelasan ya, penjelasan bagaimana mereka menjelaskan, jadi aturan atau tidak kan keherannya seperti apa gitu. Terus ada tentang sistematisnya, ya, ada tentang itu cukup 3 gitu ya, karena memang tidak semuanya harus menilai kan ya, memang harus sesuai dengan apa yang dibuat oleh saya seperti itu. Tapi kalau saat mereka berdiskusi itu kan kita melihat dari sikap, dari sikap mereka gitu, dimana apakah mereka bekerja sama dengan baik gitu kan ya, bagaimana cara mereka memahami soal ya, semuanya itu ada beberapa, jadi ada kerjasama juga, ada empati mereka seperti apa gitu ya dengan teman-teman. Ada kan satu kelompok itu tidak terlalu apa ya, mungkin temannya belum terlalu mengerti kan, temannya satu kelompoknya mengerti, dia harus mempunyai rasa empati sama temannya, mengajarkan lebih. Jadi kalau untuk yang diskusi kan bisa di kerjasamanya, yang empatinya, cara terbukanya seperti itu ya. Di bagian ujiannya di sana bagaimana mereka penerapan, berarti kan jadi nilai adalah efektifnya bagaimana, efisiensinya di mana, apakah jawabannya valid atau tidak. Iya seperti itu. Tadi ada 4 ya kalau saya di kuis ya. Kalau di saat kuis sama mungkin penafsiran di awal ya. Nah kan kalau kuis kan dia seperti mirip ujian kecil, cuma kayak kita buat seperti game kemarin ya. Jadi mereka kita buat di penafsir ini dia harus apakah siswa itu bisa menafsirkan soal itu dengan benar. Makanya mungkin kriterianya masih
apakah dia menjawab dengan jelas dan memang tidak ada jalan kalau kuisnya itu langsung jawab aja kan gitu. Dan di sana paling yang kita lihat adalah jawabannya benar atau tidak dan benar seperti itu. Yang pertama, bagaimana cara mengunggah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan untuk kinerjanya. Berarti kita akan bagaimana cara kita melibatkan melibatkan pemikirannya. Yang pertama tadi kita memberikan pertanyaan pemantik awal. Dari pertanyaan pemantik, setelah itu kan kita membentuk kelompok. Nah, sebentuk kelompok di sana supaya mereka paham kan kalau dalam kelompok mau tidak mau akan semua siswa akan terlibat dan peran kita guru sebagai fasilitator kita harus mengelilingi setiap kelompok dan memastikan mereka semuanya bekerja ya, memastikan semua siswa itu terlibat dalam diskusi kelompok ya. Lalu situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide besar tersebut secara konkret ataupun kepentingan yang mereka beli? Banyak situasi yang mereka hadapi dalam saat mereka belajar ya. Kalau situasi sepertinya mereka nih menurut ibu kalau kita dari awal sudah bisa mempersiapkan anak itu dari awalnya yang memokuskan mereka untuk ayo kita hari ini belajar ya. Jadi situasi yang mereka hadapi paling kendala di dalam tengah-tengah mungkin agak sedikit lesu ya, lesu gitu ya. Agak sedikit mungkin mereka agak sedikit ada mulai males gitu. Tapi kalau seandainya dalam proses pembelajaran itu gitu ya, kalau kita melihat siswa kita agak kurang fokus, kita bisa menggunakan ice breaking. Kadang kita bisa menggunakan kita bisa menegur secara langsung ya, kenapa ini temennya lain mencari kok yang ini hanya ngelamun. Jadi memang peran kita itu untuk menghadapi situasi anak-anak itu ya paling situasinya yang pertama yang kurang fokus gitu ya, atau mereka yang kedua mungkin mulai capek gitu ya, mulai capek gitu. Lalu bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi tersebut? Ya kalau kemarin pas saat nyampe materi memang ibu tidak menggunakan infocus ya, tapi langsung menggunakan mengizinkan anak membawa handphone ke kelas gitu ya, karena memang ibu sudah mencoba kemarin membuat media pembelajaran interaktif MPI gitu ya. Di sana siswa langsung bisa mengakses melalui handphone mereka masing-masing dan ternyata di sana kelihatan minat siswa itu lebih antusias ya, karena memang di dalam MPI yang dibuat itu kan di sana langsung ada YouTube, gitu ya, ada materi juga, ada link YouTube-nya, ada materi, ada kuisnya juga, ada juga langsung latihan soalnya, gitu kan ya. Di sana terlihat sekali, gitu. Jadi kan mereka minat mereka agak lebih antusias ya. Itu juga bisa di saat kita berdiferensiasi itu bisa memenuhi kebutuhan siswa visual dan auditorium. Selanjutnya Bu, peluang macam apa yang bisa menopang minat pelajar terutama ketika keadaan pembelajaran terlalu sulit bagi mereka? Peluang ya? Ya. Kalau peluang itu di saat mereka mulai merasa sulit, sebenarnya kita peluangnya mungkin mereka malas mengerjakan, ya kan? Mereka menjadi malas mengerjakan kalau soal itu sulit. Tapi kalau kita bisa mengantisipasinya, kita sudah memberikan penjelasan di awal. Matematika itu tidak sulit, yang sulit itu memahami. Biasanya siswa itu tidak memahami tapi menghafal rumus, hanya menghafal langkah-langkah. Tapi di saat kita mulai merubah bentuk soal, biasanya dia agak lupa lagi ya, karena itu namanya bedanya memahami dan menghafal. Jadi ya kalau menurut itu peluang yang dihadapi siswa itu pada saat mereka mulai sulit tadi yang kurang memahami. Lalu apa saja hambatan yang menimpa kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan memutuskan bagi peserta didik? Apa kurang apa? Kurangnya berani untuk mempertanyakan. Oh jadi maksudnya siswa itu kita mengajak pertanyaan apa ada pertanyaan, tapi siswanya mungkin tidak berani membuka ini ya. Kalau ibu dari awal ibu selalu ngomong
Pertama, kami buat kesepakatan belajar kan harus aktif dalam proses pembelajaran. Jadi siswa yang memang tidak paham, dia biasanya ngomong, dia akan berbicara karena memang kita dari awal sudah perjanjian. Pertama, aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, tidak ada siswa di kelas yang membuli pada saat temannya bertanya atau pada saat temannya belum paham atau saat maju ke depan mungkin jawabannya kurang tepat. Nah, biasanya kan yang membuat rasa kurang percaya diri pada saat menjawab pertanyaan itu kan karena itu tadi, kalau pada saat siswa maju ke depan atau presentasi menjelaskan jawabannya, kalau salah ada rasa nanti diejek-ejek sama teman sekelas tuh ya, nanti dikirain ini. Nah itu yang harus kita tanamkan dari siswa dari awal, tidak ada seperti itu. Jadi mau jawabannya tepat, mau jawabannya belum tepat, semuanya akan dibahas bersama. Pertama, bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-idenya dan pertanyaan penting pada ketika pembelajaran? Ya, yang pertama supaya mereka terlibat ya dalam diskusi kelompok itu kan akan nampak karena mereka menjaga RKPD gitu kan ya. Jadi mereka akan menuangkan ide-ide mereka gitu kan ya, dari setiap kelompok. Terus setelah itu mereka akan mempresentasikan jawaban mereka ke depan. Jadi terus saat kelompok lain maju, mereka juga akan diberi kesempatan untuk menanggapi jawaban dari kelompok yang lain. Jadi yang namanya timbal balik pertanyaan akan terjadi di saat proses pembelajaran. Lalu Bu, kegiatan pembelajaran apa untuk menampilkan kemampuan puncak siswa? Di sini ya bisa dari PR dan praktik luar apa yang diperlukan untuk mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka. Pemahaman ya. Kalau pemahaman yang pertama itu biasanya dari setelah ada LKPD, mereka akan diberikan dengan asesmen secara individu. Karena kalau LKPD kan berkelompok ya, kalau kelompok, kalau untuk yang individu itu mereka akan mengerjakan secara individu. Nah untuk lebih mendalam lagi bisa diberikan tugas tambahan yang bisa dikerjakan di rumah. Jadi selain berarti ada dua ya. Yang pertama berarti asesmen secara individu yang harus dikerjakan di kelas, dan berikutnya kita berikan mereka mungkin pekerjaan rumah ya. Tapi untuk praktik luar nggak ada Bu ya untuk pelajaran matematika? Jarang, paling kalau untuk model-model untuk metode-metode tertentu nanti. Bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman tentang ide-ide penting yang mereka sampaikan sebelumnya? Memikirkan kembali ya. Iya. Kalau mereka setelah mereka mendapatkan ide-ide gitu kan ya, kan ide mereka akan mereka tuangkan dalam RKBD. Nah setelah dalam RKBD mereka akan menuangkan kembali saat presentasi ya. Nah pada presentasi mereka mempertahankan jawaban mereka kan, sana kan iya. Di saat teman lainnya, kelompok lain menanggapi, mereka akan mencoba mempertahankan jawaban mereka, entah jawaban benar atau salah ya. Jadi mereka bisa mempertahankan itu kan. Terus selanjutnya untuk mereka mengingat kembali dia, memikirkan kembali dia, yang melalui tugas individu juga seperti itu dan pekerjaan rumahnya juga. Lalu, bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik? Ya, kalau revisi ya, kalau secara umpan balik nanti kan pada saat mereka presentasi ke depan, kalau memang ada kelompok lain yang menanggapi ternyata mungkin jawab mereka kurang tepat, kita sebagai guru, kita sebagai yang memberikan penguatan di sana, kita akan guru akan berperan memberikan jawaban yang tepat. Nah, jadi kita akan merevisi jawabannya. Nah, seharusnya jawaban ini harusnya seperti ini, jalannya seperti ini. Memang di saat itu, jadi itu perannya guru memberikan penguatan tadi. Jadi memang biar tidak ada konsep yang salah. Nah, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka? Bagaimana mendorong mereka? Menurut biar apa nih? Biar mereka merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka saat belajar. Ya, jadi pada saat itu pertama cara mereka merenungkannya, pertama kita bisa meminta mereka untuk menyimpulkan. Jadi menyimpulkan apa materi pada hari ini. Terus yang kedua dengan merefleksi. Kita minta siswa untuk merefleksinya bisa secara lisan atau bisa secara langsung. Secara tertulis boleh ya. Nah, kita akan minta anak dengan refleksi 4P. Jadi bagaimana perasaan mereka, terus peristiwa apa yang mereka alami, pembelajaran apa yang mereka dapatkan pada hari ini, terus penerapan apa yang mereka terapkan nanti setelah mereka mendapatkan materi pada hari ini.
bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian? Ya, kalau untuk dibimbing penilaian sebenarnya tidak bisa dari tadi asesmen pertama diagnostik tadi ada dari awal, pertanyaan awal. Yang kedua dengan asesmen formatif pada saat penilaian mereka dalam proses pembelajaran, mereka mengerjakan LKPD, konsentrasi, yang terakhir asesmen sumatif mereka mengerjakan ke asesmen secara individu tadi. Lalu selanjutnya, bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar? Itu pengaruhnya, Bu? Oh, pengaruh Iya. ya. Setelah mereka jadi gini, pada saat mereka mengerjakan tugas asesmen itu biasakan sebagai guru kita harus selalu menilainya. Nah, nilai tersebut akan kita bagikan kembali kepada siswa itu. Nah, kalau mereka, tapi kebanyakan biasanya kan kadang-kadang kan kita sebagai guru itu sering lupa setelah kita meminta anak mengerjakan soal tapi tidak kita nilai. Nah, pada di sana lah. Jadi kan pas saat anak itu tahu ternyata bisa ada soal 3 itu hanya benar 2. Berarti kan ada satu materi memang dia belum paham, berarti kan belum terlalu paham mungkin, atau memang kurang teliti ya. Karena itu kan paham, tapi kadang saat penghitungan matematikanya kurang teliti. Jadi memang itu yang yang membuat mereka jadi mereka harus bisa meningkatkan lagi untuk materi tersebut yang untuk kebutuhan mereka nanti ya. Selanjutnya, bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang mereka butuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjutnya, Bu? Itulah gunanya tindak lanjut. Nah, setelah kita merefleksi tadi gitu kan ya, nah lanjut. Nah, di sana penyempurnaan tadi, kalau memang ada siswa yang memang dari soal tadi ini sudah nilainya sudah sempurna ya, kita akan berikan pengayaan. Pengayaan soal-soalnya mungkin lebih hot lagi ya, lebih hot lagi di sana. Kalau siswa yang masih kategori sedang, mungkin kita juga masih bisa memberikan pengayaan, tapi soal mungkin 3 soal tidak sulit dengan yang tadi. Memang jadi di sana akan terjadi yang memang masih agak rendah dia nilainya, kita kasih remedial ya. Jadi kan kalau dia remedial dengan soal tidak apa-apa, dengan soal yang sama, hasilnya dia paham nanti dengan baik bisa mengerjakan betul-betul soal seperti itu. Kita gunanya pengayaan, gunanya remedial, menyempurnakan. Bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan gaya belajar, pengetahuan sebelumnya dan minat peserta didik? Sebelumnya dari awal ya. Kalau di SMA 4 ada yang memang namanya mereka mengisi angket minat belajar. Ya. Jadi itu di awal. Jadi di kelas 10 siswa akan mengisi angket. Nah, dari angket tersebut kita jadi tahu anak ini sebenarnya dominannya kemana. Apakah dia ke auditori, apakah dia ke visual, apakah dia ke kinestetik. Dan setiap guru nanti akan diberikan hasil datanya oleh guru video keseling. Kami setiap guru memegang data, apalagi wali kelas, dia memegang data nih. Oh, kelas ini anak yang kinestetik sekian, anak yang visual sekian, anak yang auditori sekian. Jadi tinggal kita guru ya bagaimana membawanya kan, seperti itu. Lalu, bagaimana cara menyesuaikan rancangan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran di kelas? Semua. Jadi kalau di kami di Semangat kami memang ada di waktu kemarin berapa hari ya, pembuatan modul secara pertama secara bersama. Jadi dia emang kayak matematika dia berkumpul matematika gitu ya. Nah, jadi sana ada berapa guru matematika mereka akan mengerjakan modul matematika tadi secara pembelajaran berdiferensiasi. Ya, untuk memenuhi gaya belajar dia, karena memang dari awal siswa sudah dibentuk, sudah dikelompokkan seperti itu ya, seperti berdiferensiasi. Jadi kalau nggak mau kita menyesuaikan dengan modul ajar berdiferensiasi kan. Nah, ada kan contohnya modul ajar berdiferensiasi. Pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Pada saat kita bisa melibatkan peserta didik, jadi kita tidak lagi yang namanya teacher berpusat pada guru ya. Jadi sekarang kita berpusat kepada peserta didik. Kalau semua pembelajaran kita berpusat kepada peserta didik, minim sekali siswa itu tidak bisa mengikuti pelajaran. Dan itu akan memberikan pengalaman pembelajaran bermakna.
kepada mereka karena mereka merasa terlibat dalam kegiatan itu. Mereka tidak merasa. Kalau yang banyak ngoceh guru di depan, kita menjelaskan matematika, oke, mereka paham hal itu. Tadi konsepnya tadi paham dengan menghafal. Nah, tapi kalau mereka yang menemukan, jadi mereka yang mencari, atau emang kita yang menggunakan segala kalau kita bisa menggabungkan antara IT, itu bisa membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan lebih bisa terpayah di situ. Lebih menyenangkan bagaimana? Iya, mau Tanya Bu, bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman Bu ketika pembelajaran tersebut? Iya, itu tadi yang namanya pemahaman konsep. Nah, itu kan namanya miskonsepsi ya. Itu kan emang dari awal kita harus bisa memastikan pada siswa kita saat dia maju ke depan. Kalau memang jawabannya kurang tepat, kita harus menguatkan ini kurang tepat, jawabannya seperti ini. Itulah mengurangi kesalahpahaman tadi. Jadi kalau menurut mereka benar Bu, belum tepat seperti ini jalannya. Jadi memang kita itulah gunanya guru sebagai fasilitator, jadi dia harus memberikan penguatan akhir. Terakhir, bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan aktivitas mereka di kelas? Melibatkan keterlibatan mereka dan efektivitas mereka ketika pembelajaran di kelas. Oh ya, kalau kita sudah membuat modul, sudah merancang modul itu secara yang bersifat berpusat kepada peserta didik, pasti hal itu akan terlibat. Kalau kita sudah ada yang namanya diskusi, sudah ada yang namanya presentasi, sudah ada yang namanya katakanlah kita menggunakan sintaknya, ambil satu PBL lah ya, BBL lah. Kalau satu PBL sudah kita lakukan per fase 1 kita sudah mengorientasikan siswa, kita sudah melihat ini masalahnya. Yang kedua, kita sudah berbagi kelompok, siswa mengerjakan LKPD secara berkelompok misalnya. Siswa presentasi ke depan, siswa membuat kesimpulan, siswa berefleksi ya. Kalau itu semua sudah dibuat, sudah sesuai dengan sintak tadi, yakinlah pasti memang peserta itu akan merasa lebih efektif ya belajarnya. Jadi benar-benar kita bisa menghilangkan image di siswa itu kalau matematika itu pelajaran yang menakutkan, pelajaran matematika pelajaran membosankan. Nah, tapi kalau kita guru nih bisa membuat sesuatu hal baru lah, katakan inovasi apa ya, sekali-sekali bermain dengan mereka, karena yang namanya games, tapi gamesnya tuh biasanya harus disangkut pautkan dengan pembelajaran ya. Kalau ibu bisa bermain dengan mereka, lompat kiri, benar salah, itu seru, tapi emang kelas ramai. Tapi kita harus berpesan pada siswa tetap dalam keadaan kondusif. Jadi kalau kita sudah bisa merancang pembelajaran, selain merancang juga ya kalau dirancang saja tapi tidak diterapkan juga udah ini ya. Jadi ya sudah dirancang ya harus diterapkan. Setelah diterapkan harus dievaluasi. Setelah evaluasi biar tahu setelah saya menerapkan ini kurangnya apa. Ada ya, nampaknya siswa masih kurang di sini. Ternyata kebutuhan siswa yang kinestetik belum terpenuhi. Berarti untuk next ke depan itu harus merevisi itu. Berarti kalau kebutuhan siswa ini harus diisi. Menurut ibu seperti itu ya. Terima kasih kepada Bu Mariska yang sudah meluangkan waktunya atas banyak jawaban yang kami ajukan tadi. Pertanyaannya Bu panjang Bu ya. Panjang kan memang itu semua fakta di lapangan ya. Kalau kalian nanti benar-benar setuju jadi guru gitu aja, memang peran guru itu memang sangat penting ya, sebagai dia sebagai pendidik, dia sebagai pengajar, memang ada dua fungsi. Jadi biar semuanya dapat dan sifatnya pengetahuan siswa dapat pelajaran. Baiklah, sekian dari wawancara kami terhadap Ibu Mariska, guru pamong dari SMA Negeri 4 Lubuk Linggau. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.